Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi perkuliahan secara online, yaitu secara daring. Itu pada minggu ke-12 ini itu kita bahas itu bab 12. Itu kan sedikit mengupas itu masalah oscillator geser fasa. Nah, sebelumnya udah kita jelaskan itu oscillator LC, di mana oscillator LC adalah suatu komponen yang untuk penentu frekuensinya. Nah, selain kita menggunakan LC sebagai komponen penentu frekuensi, rangkaian oscillator juga dapat dibuat itu dengan menggunakan komponen resistor dan kapasitor sebagai penentu frekuensi dan faktor umpan balik pada oscillator umpan balik. Salah satu oscillator yang menerapkan komponen RC ini itu kita namakan oscillator geser fasa atau passive oscillator. Karena pada prinsipnya atau cara kerjanya, untuk memenuhi syarat terjadinya osilasi, yaitu harus ada putaran fasa sebesar 360 derajat. Di mana oscillator ini menerapkan rangkaian penggeser fasa berupa susunan nanti komponen RC. Pada umumnya, oscillator paling besar banyak dipakai untuk pembangkit frekuensi rendah atau untuk audio. Nah, misalnya di sini untuk kita mixer, biasanya kita menggunakan itu ada rangkaian equalizer. Nah, biasanya itu dia menggunakan itu prinsipnya adalah menggunakan beberapa rangkaian komponen RC untuk menggeser frekuensi atau mengatur frekuensi audionya. Bagaimana terjadinya pergeseran fasa pada rangkaian RC? Dapat kita analisa sebagai berikut. Nah, inilah rangkaian dasar dari suatu rangkaian penggeser fasa. Nah, V di sini adalah harus berbalik, harus bolak-balik ya. Nanti harus balik akan mengalir arus nanti di sini. Ini kita pasang rangkaian ini adalah komponen RC itu secara seri ya. Secara seri di mana nanti tegang bolak-balik sebesar V ini itu pada terminal R dan C. Di sini akan menimbulkan nanti arus I sebesar I melalui rangkaian di mana I nanti itu adalah V per Z. Di mana Z itu nanti sebenarnya itu rangkaian impedansi. Kalau kita menggunakan dua komponen berarti dia adalah R kuadrat R ditambah XC nanti di sini. Atau impedansi akar dari R kuadrat ditambah kurang XC kuadrat. Berarti di sini adalah reaktansi kapasitif yang mengandung tegangan VC. Di sini adalah reaktansi resistor mengandung tegangan VR. Berarti arusnya nanti akan mengalir itu adalah sebesar V per Z. Di mana Z itu adalah impedansi RC seri di sini. Oleh karena itu, impedansi Z itu akan bersifat kapasitif. Maka fasa arus I yang mengalir itu akan mendahului fasa tegangan V. Beberapa derajat itu tergantung pada nilai R dan C tersebut. Nah, rangkaian ini bisa kita analisa secara matematis ya. Nah, Z itu adalah R dikurang XC atau R kurang bilang imaginernya J per omega C. Ini kita selesaikan secara matematis, maka R dikali omega C dikurang J imaginer per omega C. Nah, atau kita kembangkan lagi, selesaikan ini secara matematis juga, maka C per omega C itu akar omega CR kuadrat ditambah 1 punya sudut sebesar arcus tangen C per omega CR. Maka sudut fasanya akan dapat nanti sebesar V sebesar sudut 0. Nah, misalnya fasa tegangan V di sini adalah 0 derajat. Maka itu akan kita dapatkan nanti bahwa I itu adalah V per Z. Maka V itulah tegangnya V
V omega C akar dari seper omega CR kuadrat tambah 1 sebesar arcus tangen itu seper omega CR. Sehingga jatuh tegangan pada resistor R atau VR itu adalah VR sama dengan I dikali R. Maka kita selesaikan VCR seper akar VCR kuadrat tambah 1 itu arcus tangen seper omega CR. Nah, ini berarti antara V dan tegangan resistor VR itu adalah selisih fasa sebesar theta. Berapa besarnya adalah selisihnya itu adalah sudut arcus tangen seper omega CR. Dengan kata lain, pada R itu akan terjadi pergeseran fasa sebesar 0 derajat. Sebesar theta derajat. Maaf, bukan 0 derajat, theta derajat. Nah, ini terjadi berapa pergeseran fasa? Jadi itu kita jadi menggunakan rumus nanti di sini. Nah, besarnya pergeseran fasa tersebut terletak antara 0 sampai 90 derajat atau 0 derajat kecil sama dari theta kecil sama dari 90 derajat. Nah, ini akan tergantung pada nilai R dan C. Juga berapa frekuensi sudutnya atau omeganya. Nah, coba kita analisa di sini. Mengenal kita akan penggeser fasa dengan RC di sini. Nah, syarat osilasi harus ada penggeseran fasa sebesar 360 dari input kembali ke input penguat. Karena umumnya rangkaian penguat telah membuat pergeseran fasa sebesar 180 derajat. Oleh karena itu, maka kita perlukan penggeser fasa 180 derajat lagi supaya nanti bisa terjadi osilasi dengan syarat osilasi ini adalah sebesar 360 derajat. Nah, untuk mendapatkan penggeser fasa sebesar 180 derajat itu kita dapat mengkaskadekan atau meningkatkan itu dengan beberapa tingkatan rangkaian RC seri. Nah, ini contoh ya rangkaian penggeser fasa 3 tingkat 1, 2, 3. Ini adalah penggeseran 4 tingkat 1, 2, 3, 4. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nanti penggeseran fasanya menambah penggeseran fasa sebesar 180 derajat. Dalam prakteknya biasanya dipakai 3 atau 4 tingkat RC yang dihubungkan satu sama lain dengan cara seperti pada gambar 2. Kemudian di atas ini itu 2A atau 2B. Sedangkan pada gambar 2 adalah rangkaian penggeser fasa itu 3 tingkat. Dan pada gambar B itu penggeser fasa adalah yang 4 tingkat. 4 tingkat itu menggunakan komponen rangkaiannya itulah R dan C. Yang keduanya harus dirancang untuk dapat memberikan pergeseran fasa sebesar 180 derajat. Nah, seperti kita lihat pada gambar 2 ya. Ini 3 tingkat, berarti di sini ada C1, C2, C1 R1, C2 R2, C3 R3. Nah, sudut frekuensinya itu sebesar nanti adalah tegangan di sini ya. Dengan frekuensinya di sini terdapat itu dengan sudut 180 derajat. Jadi pada gambar di atas kita lihat setiap tingkat harus menggeser fasa itu 60 derajat. Nah, untuk mendapatkan penggeseran fasa 3 dikali 60 itu sebesar 180 derajat. Dan kalau barangkali lebih dikali 4 tingkat, maka dia akan menggeser fasa sebesar 45 derajat untuk mendapatkan penggeseran fasa totalnya 4 kali 45 itu sebesar 180 derajat. Ini rangkaian dasar bagaimana kita nanti meningkatkan supaya terjadinya rangkaian osilasi nantinya. Kemudian kita bahas sedikit osilator geser fasa dengan menggunakan penguat transistor bipolar ya. Ini menggunakan penguat transistor bipolar. Pada gambar atas ini nanti adalah rangkaian ekivalennya
oscillator penggeser fasa 3 tingkat dengan transistor bipolar. Nah, ini rangkaian ekuivalennya. Coba kita lihat bahwa gambar 3 ini itu menampilkan contoh rangkaian oscillator penggeser fasa atau oscillator RC 3 tingkat. Itu dengan menggunakan komponen penguat penguat transistor bipolar. Sedangkan gambar 3B-nya adalah rangkaian ekuivalennya, di mana transistor dirangkai dalam konfigurasi common emitter. Kenapa common emitter? Kita lihat di sini bahwa kapasitor bypassnya tetap pada di emitter yang terhubung ke base. Nah, di sini common emitter. Sehingga di sini akan menimbulkan penggeseran fasa sebesar 180 derajat antara input basis dengan output kolektor. Dan pergeseran fasa 180 derajat lagi itu akan diberikan oleh 3 tingkat RC. 1, 2, 3. Agar memudahkan dalam perencanaannya dan perakitan atau perancangan dan merangkai, ketiga bagian RC tersebut dibuat sama. Nah, bagian terakhir berupa tahanan R aksen, itu tahanan efektif, di mana nilai nanti tahanan efektifnya adalah R dikali HIE, di mana HIE itu adalah resistansi input penguat. Coba kita analisa rangkaiannya. Untuk memudahkan analisa, terlebih dahulu rangkaian ekuivalen dari oscillator tersebut disederhanakan. Di gambar B ini terlihat, ini kita sederhanakan rangkaian ekuivalennya sebagaimana terlihat pada gambar 4 ini. Ini rangkaian ekuivalen yang telah kita sederhanakan. Nah, dalam prakteknya CPR HOE di sini itu jauh lebih besar dari R3 nilainya, dan HRE pada transistor di sini, HRE pada transistor biasanya sangat kecil, sehingga HRE pada V2 itu dapat kita abaikan di sini, sehingga rangkaian ekuivalennya dapat direduksi sebagaimana diperlihatkan pada gambar 5. Kita reduksi lagi, kita sederhanakan lagi di sini. Ya. Nah, perhatikan bahwa arus AFE I3 akan ditukar menjadi sumber tegangan AFE I3 dikali R3 di sini. Jadi di sini AFE I3 di sini kita tukar dengan menggunakan AFE I3 kali R3. Nah, dari ini dari rangkaian ini yang kita sederhanakan lagi, itu memudahkan untuk kita menganalisanya. Nah, di sini baru kita nanti dapat membuat persamaannya itu menggunakan secara loop ya. Di sini bisa kita buat 3 loop, itu ada loop 1, I1, I2 dan I3. Atau loop 1, loop 2 dan loop 3. Nah, dengan kita menerapkan analisa arus loop atau mesh current analysis ya pada rangkaian ini, pada gambar 5 ini, maka kita boleh persamaan. Persamaan ini akan kita peroleh. Kenapa nanti sini ada tegang 0 semuanya, maka di sini setiap loop tidak ada sumber tegangan, maka di sini tegang 0. Kita lihat di sini ya. Pada arah loop I1, I2, nah itu dia keberlawanan. Itu juga I2 sama I3 juga berlawanan. Maka nanti pada I2, pada loop 1 I2 bergerak negatif. Kemudian pada loop 3 di sini dia akan bergerak negatif juga nanti di sini. Dengan kita balikkan di sini R2-nya. Berarti di sini akan terjadi I1 kurang I2, nanti I2 dikurang I3. Nah, dari persamaan ini, karena arus I1, I2, I3 tidak sama atau tidak sama dengan 0, maka secara determinan ini dari koefisien I1, I2 dan I3 harus dibuat sama dengan 0, atau
So, kita sederhanakan lagi di sini ya. Ini dari ini kita sederhanakan untuk dari pindahan semuanya harus kita buat sama dengan 0. Maka dari ini kita akan dapatkan nanti suatu persamaan itu persamaan dari hasil determinan ini. Kita dapat persamaan. Ini persamaannya. Maka pada saat berosilasi bagian imajiner J di sini itu kita harus dibuat sama dengan 0, sehingga nanti akan dulu persamaan ini. Maka nanti kita selesaikan lagi, maka kita dapatkan nanti bahwa untuk menghitung frekuensi resonansi pada suatu rangkaian penggeser fasa 3 tingkat yang menggunakan stator bipolar ya, dengan beberapa rumus ini, maka kita hasilkan nanti suatu rumus akhir nanti ya, itu frekuensi resonansi adalah 1/2πc akar dari 4R dikali R3 tambah 6R kuadrat. Nah, ini bisa lagi kita sederhanakan lagi di bagian realnya persamaan diperoleh ya. Maka nanti dari sini kita sederhanakan di persamaan realnya, maka akan kita dapat nanti AFE nya itu 23R kuadrat tambah 29R per R3 tambah 4 kali R3 per R, dimana di sini R3 nya ya itu adalah sama dengan R. Nah, persamaan ini menyatakan itu penggunaan arus minimum yang harus dimiliki transistor supaya osilasi dapat berlangsung. Nah, dalam prakteknya untuk lebih memudahkan biasanya kita ambil di sini R3 akan sama dengan R. Maka dengan nilai R3 sama dengan R, maka nilai AFE ini bisa kita sama dengan R, maka frekuensi resonansi bisa kita sederhanakan lagi 1/2π akar 10, dan AFE nya itu adalah bernilai 56. Jadi dimanapun nanti kita akan tujuan kita sini untuk menghitung frekuensi resonansinya di sini. Nah, ini untuk menghitung frekuensi resonansi kita dengan menggunakan rangkaian 3 tingkat yang menggunakan rangkaian penggeser fasa 3 tingkat yang menggunakan transistor bipolar sebagai penguatnya. Jadi untuk osilator geser fasa 3 tingkat RC dengan nilai R3 sama dengan R, itu kita butuhkan HF-nya minimum transistor sebesar 56 agar 56 ini itu agar osilasi dapat dimulai. Nah, di mana frekuensi osilasi dapat diubah dengan menggunakan kapasitor variabel di bagian-bagian di variabel 3 bagian yang dapat diubah serentak. Nah, kapasitor variabel yang tersedia di pasaran nanti ya itu biasanya adalah 50 picofarad sampai 500 picofarad. Jadi di sini komponen C di sini nanti, nah itu kita geser secara serentak. Kalau kita rangkai di sini C di sini ya, itu ini kita geser secara serentak untuk menggeser frekuensinya nanti. Jadi kebanyakan di pasaran ya untuk kita gunakan untuk osilasi itu 50 picofarad sampai 500. Nah, sehingga dengan kapasitor tersebut frekuensi dapat diubah dengan perbandingan 500/10 atau 10/1. Nah, bila perubahan yang diperlukan lebih luas, maka tahanan di berbagai harga itu dengan faktor 10 dapat juga kita gunakan. Nah, ini kita salah satu adalah rangkaian satu penggeser fasa yang menggunakan transistor. Nah, bagaimana kalau kita oscillator penggeser fasa itu kita menggunakan transistor efek Medan atau menggunakan FET. Nah, pada gambar 6 ini kita lihat, nah sini ini FET. Itu mendapatkan contoh rangkaian oscillator fasa atau RC itu 3 tingkat dengan menggunakan transistor efek Medan. Sedangkan ini karena resistasi input FET itu relatif itu lebih besar
sehingga bagian inputnya dapat dianggap sebagai rangkaian terbuka. Dan rangkaian variabel dapat diubah seperti pada gambar 6b di sini. Ini rangkaian ekuivalen dari maka ini bisa kita kita selesaikan, kita analisa ya melalui analisa loop juga seperti tadi transistor menggunakan transistor. Ini kita buat nanti determinan ya, maka akan kita dapatkan nanti bahwa suatu rasio pembalik B dapat dinyatakan berdasarkan rumus B F per F0 itu min R3 per R3 tambah 5R XC kuadrat tambah JXC dikali 6R kuadrat kurang XC kuadrat, sehingga osilasi terjadi pada nilai B itu ternyata real. Nah, pada bagian imajiner persamaan di atas itu sama dengan 0. Berarti XC dikali 6R kuadrat kurang XC kuadrat sama dengan 0. Karena reaksi kapasitas sama dengan itu tidak sama dengan 0. Maka 6R kuadrat dikurang XC kuadrat sama dengan 0 atau XC R akar 6 atau XC seper omega. Maka bisa kita hitung berapa untuk menghitung frekuensi resonansinya pada rangkaian frekuensi fasa 3 tingkat yang menggunakan FET, yaitu seper 2pi RC akar 6. Maka pada saat bersolasi nilai B harus nyata. Maka kita dari sini nilai B-nya akan sama dengan seper 29. Dari persamaan ini. Oleh karena itu, agar terjadi osilasi harus dipenuhi syarat, di mana A pada sebelumnya itu adalah besar sama dari seper B atau A besar sama dari 29. Nah, ini berarti bahwa agar osilasi dapat dimulai dan dipertahankan, penguat tegangan loop terbuka dari FET yang kita perlukan adalah minimal 29 kali. Nah, itu cara kita menganalisa nanti berupa rangkaian frekuensi pasar dengan menggunakan RNC 3 tingkat, menggunakan transistor dan menggunakan FET. Nah, ini kita contohkan suatu oscillator jembatan Wien yang menggunakan itu rangkaian oscillator frekuensi pasar jembatan Wien. Di mana oscillator jembatan Wien atau Wien oscillator merupakan suatu oscillator RC, di mana suatu jembatan itu hampir seimbang ya, berseimbang, digunakan sebagai rangkaian pembalik untuk penentu frekuensinya. Sini pada gambar ini penguatnya. Berarti sini ada RC, ini RC ya. Maka tegangan keluaran pada fenol itu merupakan tegangan input. Jadi tegangan pada fenol ini adalah merupakan tegangan output. Itu adalah tegangan input jembatan, dan tegangan output jembatan VI diumpan balik ke input penguat. Nah, bila jembatan tetap tepat seimbang, nanti di sini, tampil di sini. Maka berarti VI-nya akan sama dengan 0. Maka tegangan keluaran juga sama dengan 0. Sehingga rasio pembalik B, di mana B itu adalah VI per fenol, juga sama dengan 0. Jadi pada kondisi ini oscillator itu tidak akan terjadi osilasi atau oscillator tidak akan berosilasi. Nah, bila agar terjadi osilasi dapat berlangsung, nilai B harus dinaikkan sedikit di atas 0. Nah, hal tersebut itu dapat dicapai dengan sedikit menyimpangkan kesetimbangan jembatan itu dengan cara mengubah perbandingan nilai R1 dan R2 di sini. Nah, supaya terjadi berosilasi antara jembatan ini itu supaya terjadi berosilasi itu kita tidak setimbangkan itu dengan cara menggeser R1 dan menggeser nilai R2. Nah, perlu kita catat bahwa jembatan Wien tidak menyebabkan pergeseran fasa antara P0 dengan KVI, tegangan output dengan tegangan input. Nah, dengan demikian penguat juga tidak boleh mengakibatkan pergeseran fasa.
Nah, untuk maksud tersebut itu dapat dipakai penggunaan command emitter 2 tahap. Nah, rangkaian ini coba kita analisa secara matematis. Nah, pada keadaan seimbang itu dapat dinyatakan dengan hubungan R1 sampai R2 sama dengan R dikurang J X C bagi ya itu kurung R dikali J X C per R dikurang J X C, atau kita sederhanakan ini R1 per R2 itu sama dengan 2 tambah J R2 kurang XC kuadrat R kuadrat dikurang XC kuadrat per R XC. Maka dengan keadaan demikian, dalam keadaan berisolasi, bagian nyata dan bagian imajiner persamaan ini akan sama dengan 0, sehingga kita akan peroleh suatu rumus sehingga R1 per R2 adalah 2, atau R1 2 dikali R2, dan R2 kurang XC kurang sama dengan 0. Maka dari persamaan ini dapat kita turunkan berapa frekuensi oscilasinya, itu adalah omega 0 per R2 dikali C, atau per 2pi R2 dikali C. Ini cara untuk menghitung berapa frekuensi resonansi pada keadaan seimbang. Dalam keadaan seimbang, tegangan pada bah jembatan tegangan pada lengan jembatan itu V1 dan V2 sama besarnya, yaitu V1 sama V2 sama besar. Nah, tegangan pada sini ya, ada tegangan V1 sama V2 itu tegangan sama besar. Itu pada keadaan seimbang. Maka itu R1 per R1 tambah R2 dikali V0 atau sepertiga V0. Jadi nanti tegangan V1 sama V2 sama dengan sepertiga V0. Jadi pada keadaan seimbang akan diperoleh nanti itu R1 sampai R1 tambah R2 sama dengan sepertiga, atau V1 per V0 sama dengan V2 per V0 sama dengan sepertiga. Nah, sehingga mana telah dijelaskan bahwa agar oscilasi dapat berlangsung mana tegangan I harus lebih besar dari 0. Nah, ini yang dapat dilakukan dengan mengambil perbandingan R1 per R1 tambah R2 lebih kecil dari sepertiga. Misalnya R1 per R1 tambah R2 sama dengan sepertiga dikurang seperka, dimana K itu adalah besar dari 3. Nah, jembatan kedua sedikit jembatan kemudian sedikit dibuat tidak seimbang dan input diberikan tekanan pembalik ke P1. Karena jembatan membuat tidak seimbang, maka kita akan mengubah perbandingan R1 dibanding R2, dimana perbandingan V1 dengan V2 tetap sepertiga, tetapi perbandingan V2 per V0 sekarang sama dengan sepertiga dikurang seperka, dan tegangan input menjadi V1 inputnya V1 dikurang V2 atau sepertiga dikurang sepertiga tambah seperka dikali V0, atau sama dengan V0 per K, atau dapat dinyatakan itu tegangan input per output sama dengan seperka atau sama dengan B. Di sini agar oscilasi berlangsung harus dipenuhi syarat AB besar sama dengan 1, atau berarti bahwa penguap terbuka harus minimal sama dengan K, dimana K ini lebih besar dari 3. Nah, itulah sedikit penjelasan itu masalah rangkaian oscillator penggeser fasa. Nah, biasa rangkaian penggeser fasa ini jarang kita gunakan untuk sebagai oscillator pembangkit frekuensi tinggi, dan jarang juga digunakan untuk sebagai pembangkit frekuensi itu rangkaian pemancar dan penerima. Nah, biasa kita gunakan kebanyakan untuk rangkaian audio. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Perkuliahan kita tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.